Dua perempuan asal Belanda datang ke Panama untuk menghabiskan waktu mereka di sebuah tempat yang seharusnya menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Namun setelah keduanya memulai pendakian di jalur Pianista, sesuatu terjadi dan membuat mereka tidak pernah kembali. Pencarian kemudian dilakukan selama berhari-hari, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Sampai akhirnya beberapa temuan mulai mengubah cara orang melihat apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Dan sejak saat itu, kasus Chris Kremers dan Lisanne Froon bukan lagi sekedar cerita tentang dua turis yang hilang. Karena semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul tentang apa yang terjadi kepada mereka. Sebelum sampai pada hari ketika keduanya menghilang, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu siapa Chris dan Lisanne, serta apa yang sebenarnya membawa mereka ke Panama. Lisanne Froon lahir pada 2 September 1991 dan berusia 22 tahun ketika melakukan perjalanan ini. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di bidang psikologi terapan dan dikenal sebagai pribadi yang cerdas tetapi cenderung pemalu. Sementara Chris Kremers, yang berusia setahun lebih muda, memiliki kepribadian yang lebih terbuka, ceria, serta bersemangat. Keduanya pertama kali bertemu ketika bekerja di sebuah kafe di Amersfoort, Belanda. Dari tempat kerja itulah, hubungan mereka berkembang menjadi sebuah persahabatan, sampai akhirnya muncul rencana untuk melakukan perjalanan bersama ke Panama. Mereka kemudian mulai mengumpulkan uang untuk perjalanan tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan selama berada di sana. Rencana itu bukan hanya sekedar liburan singkat, karena mereka ingin menggunakan sebagian waktunya untuk mempelajari bahasa Spanyol sekaligus ingin membantu menjadi sukarelawan di sebuah sekolah lokal di Boket. Perjalanan ini dimulai pada tanggal 15 Maret 2014. Mereka meninggalkan Belanda dan terbang menuju Costa Rica. Dari San Jose, perjalanan kemudian dilanjutkan menuju ke Panama, sebelum keduanya bergerak ke wilayah Boscal del Toro, dan kemudian menyeberang ke Isla Colon. Selama berada di Panama, keduanya tidak langsung menuju Boket. Mereka menghabiskan waktu untuk berkeliling dan menikmati perjalanan sebelum akhirnya tiba di kota kecil yang berada di kawasan pegunungan tersebut pada akhir Maret 2014. Setelah berada di Boket, Chris dan Lisanne memutuskan tinggal di rumah seorang warga lokal bernama Miriam Guerra. Mereka juga mengikuti kegiatan belajar bahasa Spanyol dan mempersiapkan diri untuk menjalani kegiatan sukarela yang sudah direncanakan sebelum mereka berangkat dari Belanda. Rencananya, kegiatan sukarela ini akan menjadi salah satu bagian penting dari waktu mereka selama berada di Boket. Namun pada 31 Maret, rencana itu justru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika Chris dan Lisanne datang ke tempat penitipan anak Guarderia Aura yang telah mereka pilih untuk kegiatan sukarelanya, dan bertemu dengan pihak pengelola tempat itu bernama Maria Elena Quintero Gonzalez. Maria mengatakan kalau mereka belum bisa mulai bekerja di hari itu, karena ia sedang memiliki urusan di tempat lain dan tidak akan berada di Aura untuk membimbing mereka. Sehingga Chris dan Lisanne diminta untuk kembali pada minggu berikutnya. Itu berarti dua perempuan yang sebelumnya sudah memiliki jadwal kini mempunyai waktu kosong yang tidak mereka rencanakan. Merasa kecewa karena kegiatan yang menjadi tujuan utamanya justru belum bisa dilakukan. Kedua sahabat ini kemudian mulai mencari kegiatan lain untuk mengisi waktu selama menunggu jadwal yang sudah disesuaikan sebelumnya. Salah satu pilihan yang kemudian muncul adalah El Pianista, sebuah jalur pendakian di kawasan pegunungan Boket yang memiliki vegetasi cukup rapat dan kondisi yang lembab. Jalurnya melewati kawasan hutan dengan medan yang menanjak dan permukaan tanah yang bisa menjadi licin, terutama ketika kondisi hujan. Lalu keesokan harinya, di tanggal 1 April 2014, Chris dan Lisanne memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Mereka kemudian membawa kamera, telepon seluler,
dan beberapa barang pribadi sebagai perbekalan selama perjalanan. Pada pagi itu mereka juga sempat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar tempat mereka menginap sebelum akhirnya berangkat menuju El Pianista. Tidak ada rencana untuk melakukan perjalanan panjang. Mereka hanya ingin menikmati jalur pendakian tersebut. Keduanya juga melakukan perjalanan itu tanpa didampingi seorang guide demi untuk menghemat biaya. Meskipun seorang warga lokal bernama Feliciano sebelumnya sudah menawarkan diri untuk menemani mereka sebagai pemandu. Setelah semua persiapan dirasa cukup, mereka kemudian memulai pendakian sekitar jam 11 siang dan berencana kembali di hari yang sama. Karena perjalanan menuju puncak El Pianista sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dalam kondisi normal, perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Artinya mereka masih punya cukup waktu untuk kembali pada sore atau malam hari. Sebenarnya Chris dan Lisen juga sudah memiliki rencana perjalanan lain bersama Feliciano Gonzalez untuk keesokan harinya. Jadi meskipun tawaran Feliciano untuk menemani mereka ke El Pianista sebelumnya ditolak, mereka tetap berencana menggunakan jasanya untuk perjalanan berikutnya. Karena itu tidak ada alasan bagi Chris dan Lisen untuk bermalam di kawasan tersebut. Setelah pendakian selesai, mereka seharusnya kembali ke Boket untuk bersiap melanjutkan kegiatan lainnya. Namun pada pagi hari di tanggal 2 April itu, keduanya tidak muncul di tempat yang sudah disepakati. Feliciano kemudian pergi mendatangi rumah tempat mereka menginap. Saat itu ia ditemani oleh Aileen dari Spanish by the River. Sesampainya di rumah tersebut, mereka tidak menemukan Chris maupun Lisen. Barang-barang milik kedua sahabat ini masih berada di kamarnya, tetapi mereka tidak ditemukan. Keadaan itu membuat Feliciano dan Aileen menyadari bahwa Chris dan Lisen mungkin sedang dalam masalah, sehingga mereka segera melaporkan hilangnya kedua perempuan tersebut. Kabar mengenai hilangnya Chris dan Lisen kemudian sampai kepada keluarga mereka di Belanda. Orang tua keduanya segera datang ke Panama untuk ikut mencari dan mendapatkan kepastian mengenai keberadaan putri mereka. Pencarian kemudian dilakukan secara besar-besaran. Jalur El Pianista dan kawasan hutan di sekitarnya mulai diperiksa, termasuk wilayah yang berada di balik punggungan tempat jalur pendakian itu berakhir. Anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu menemukan jejaknya. Sementara informasi mengenai keberadaan Chris dan Lisen terus dikumpulkan dari orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengan mereka. Namun pencarian hari demi hari belum memberikan hasil. Tidak ada tanda keberadaan Chris dan Lisen, dan tidak ada barang milik mereka yang ditemukan di kawasan yang telah diperiksa. Keluarga Chris dan Lisen kemudian menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika bagi siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu menemukan keduanya. Mereka berharap hadiah itu dapat mendorong siapapun yang mengetahui keberadaannya atau pernah melihat Chris dan Lisen untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang. Pencarian terus berlangsung selama berminggu-minggu dengan area pencarian yang lebih luas. Tetapi keberadaan kedua perempuan itu tetap tidak diketahui. Sementara itu penyelidikan juga mulai melihat kemungkinan bahwa Chris dan Lisen mungkin tidak lagi berada di sekitar jalur El Pianista. Setiap kemungkinan lalu diperiksa, termasuk kemungkinan mereka mengalami kecelakaan, tersesat, atau pergi ke wilayah lain. Sampai memasuki bulan Juni, pencarian belum menemukan jawaban yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian pada 11 Juni, hampir 10 minggu setelah Chris dan Lisen terakhir terlihat, seorang warga lokal menemukan sebuah ransel di dekat Sungai Culebra. Ransel itu kemudian diserahkan kepada pihak berwenang. Ketika isinya diperiksa, ditemukan sejumlah barang yang diketahui berkaitan dengan Chris dan Lisen. Di dalamnya terdapat telepon seluler, uang, paspor, dan kamera milik mereka. Dari sinilah penyelidikan mulai beralih pada satu pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya terjadi setelah Chris dan Lisen tidak kembali ke Boket?
Pemeriksaan terhadap kamera yang ditemukan di dalam ransel kemudian mengungkap 33 foto yang diambil pada 1 April saat Chris dan Lisen memulai perjalanan mereka. Foto awal masih memperlihatkan keduanya berada di jalur El Pianista, dan kamera beberapa kali digunakan sepanjang perjalanan menuju ke puncak pendakian. Sekitar pukul 13 siang, mereka tiba di Mirador, yang merupakan titik tertinggi di jalur El Pianista. Dari tempat ini terbentang pemandangan luas yang menjadi salah satu daya tarik utama jalur pendakian tersebut. Setelah melewati Mirador, perjalanan mereka berlanjut ke sisi lain jalur pendakian, dan sekitar pukul 13:20 kamera kembali digunakan untuk mengambil 2 foto di kawasan ini. Sekitar setengah jam kemudian, tepatnya pukul 13:54, kamera kembali aktif. Kali ini, Chris terlihat di dekat sebuah aliran sungai, dan salah satu foto memperlihatkan dirinya sedang menyeberangi sungai tersebut. Foto itu menjadi gambar terakhir yang berhasil ditemukan pada siang hari dan tercatat sebagai file nomor 508. Setelahnya urutan file langsung melompat dari 508 ke 510. Karena foto 509 tidak ditemukan di dalam kartu memori, dan sampai saat ini tidak pernah diketahui apa yang sebenarnya terekam dalam foto itu atau bagaimana file tersebut bisa hilang. Hampir 3 jam setelah foto terakhir diambil, pada pukul 16:39, Chris mencoba menghubungi layanan darurat melalui telepon miliknya. 12 menit kemudian, pada pukul 16:51, ponsel Samsung S3 milik Lisen juga digunakan untuk menghubungi nomor darurat yang sama. Kedua upaya tersebut gagal karena di kawasan itu tidak tersedia sinyal yang cukup untuk melakukan panggilan. Kegagalan tersebut tidak menghentikan usaha mereka untuk mencari bantuan. Catatan pada kedua ponsel menunjukkan bahwa percobaan panggilan darurat kembali dilakukan beberapa kali pada hari yang sama, kemudian berlanjut pada tanggal 2 April. Namun tidak satu pun panggilan berhasil tersambung. Ponsel Lisen terus digunakan sampai akhirnya kehabisan baterai sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 4 April. Dan setelah itu, perangkat tersebut tidak pernah digunakan lagi. Sementara ponsel Chris masih beberapa kali dinyalakan dari tanggal 5 sampai 11 April. Dalam rentang waktu itu, tercatat setidaknya 77 percobaan untuk memasukkan kode PIN, tetapi tidak satu pun berhasil membuka perangkat tersebut. Artinya, ada seseorang yang mencoba mengakses ponsel Chris tanpa mengetahui kode yang harus digunakan. Siapa yang melakukannya tidak pernah diketahui. Bisa saja Lisen berusaha menggunakan ponsel Chris untuk mencari bantuan, tetapi kemungkinan bahwa orang lain pernah memegang perangkat itu juga kemudian menjadi salah satu pertanyaan dalam kasus ini. Pada tanggal 8 April 2014, sekitar 100 foto diambil antara pukul 1 hingga 4 dini hari. Hampir seluruhnya memperlihatkan kondisi yang sangat gelap. Beberapa foto hanya menangkap dedaunan, bebatuan, serta area yang diduga berada di sekitar sungai atau jurang. Karena cahaya yang tersedia sangat terbatas, penyelidik tidak dapat memastikan objek apa yang sebenarnya terekam. Kamera mungkin digunakan sebagai sumber cahaya atau diarahkan ke sekitar untuk membantu melihat keadaan di tempat mereka berada. Tetapi tidak ada bukti yang dapat memastikan tujuan sebenarnya. Salah satu foto memperlihatkan bagian kepala Chris dari jarak dekat. Di sisi kanan kepalanya tampak sesuatu yang menyerupai luka, tetapi kondisi gambar yang gelap membuat detailnya sulit dipastikan. Tidak diketahui apakah yang terlihat memang merupakan luka atau hanya bayangan dan pantulan cahaya. Pada rangkaian foto yang sama, kamera kemudian menangkap objek lain yang justru terlihat lebih jelas. Foto nomor 550 memperlihatkan sebuah ranting dengan benda berwarna merah yang berada di atas sebuah batu. Benda tersebut kemudian diduga sebagai penanda atau sinyal. Meskipun kemungkinan lainnya adalah benda itu hanya merupakan kantong plastik merah yang berada di kawasan tersebut. Tujuannya tidak pernah diketahui,
sehingga dugaan bahwa benda itu sengaja digunakan untuk menarik perhatian tetap menjadi hipotesis. Foto-foto di malam itu tidak memberikan jawaban mengenai apa yang terjadi pada Chris dan Lisen, tetapi pencarian terhadap keduanya terus berlanjut. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Juni, seorang pencari menemukan tulang di kawasan Sungai Culebra. Tidak jauh dari lokasi pencarian, ditemukan juga sepatu Lisen yang berisi bagian kaki manusia. Temuan tersebut kemudian mendorong pencarian diperluas di kawasan sekitarnya. Sedikitnya 33 fragmen tulang berhasil ditemukan dan seluruh sampel kemudian diperiksa melalui analisis DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa 28 fragmen berasal dari Lisen Froon, 2 fragmen berasal dari Chris Kremers, sementara 3 lainnya tidak cocok dengan DNA keduanya. Setelah lebih dari 2 bulan pencarian, untuk pertama kalinya, penyelidik memiliki bukti fisik bahwa Chris dan Lisen telah meninggal. Namun temuan itu belum menjelaskan bagaimana keduanya bisa sampai di kawasan Sungai Culebra atau apa yang terjadi sebelum sisa tubuh mereka ditemukan. Adanya tulang lain selain milik Chris dan Lisen kemudian memunculkan spekulasi bahwa hilangnya mereka mungkin berkaitan dengan tindakan kejahatan. Kemungkinan ini juga menjadi bagian dari penyelidikan pihak Kejaksaan Panama yang mempertimbangkan skenario seperti penculikan dan pembunuhan. Sementara itu, muncul pula dugaan yang lebih ekstrim, seperti perdagangan manusia dan organ tubuh. Namun pemeriksaan terhadap sisa tubuh tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Chris dan Lisen dibunuh atau mengalami kekerasan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh tim forensik dari Belanda. Dari pemeriksaan terhadap sisa tubuh Lisen, ditemukan beberapa patahan pada tulang kakinya yang menunjukkan adanya benturan kuat. Cedera seperti ini dapat terjadi akibat jatuh, tetapi pemeriksaan tersebut tidak dapat memastikan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Lalu pada Januari 2015, atas permintaan keluarga Chris Kremers dan Lisen Froon, tim forensik Belanda kembali ke Panama untuk melakukan pemeriksaan di kawasan tempat mereka diperkirakan menghilang. Dengan dukungan tim dan pihak berwenang Panama, hasil pemeriksaan kemudian diumumkan pada 4 Maret 2015. Kecelakaan dinilai sebagai skenario yang paling memungkinkan. Chris dan Lisen diperkirakan mengalami jatuh di kawasan dengan medan yang curam, sungai, dan perbedaan ketinggian yang signifikan. Tim juga tidak menemukan indikasi yang mendukung pembunuhan, penculikan, perampokan, atau kekerasan seksual. Keluarga akhirnya menerima kecelakaan sebagai kemungkinan yang paling masuk akal. Namun kesimpulan itu tidak diterima oleh semua orang. Hilangnya sebagian besar sisa tubuh mereka, kondisi temuan yang tidak biasa, serta sejumlah pertanyaan yang tidak pernah terjawab, membuat sebagian orang tetap meyakini bahwa Chris dan Lisen mungkin meninggal karena penyebab lain. Dan mungkin itulah yang membuat kasus Chris Kremers dan Lisen Froon tetap menjadi misteri hingga hari ini.